Indonesia merupakan negara yang kaya dan subur. Tiap-tiap daerah mempunyai potensi sumber daya alam tersendiri yang mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya dan meningkatkan taraf perekonomian keluarga. Pembangunan desa pada hakikatnya adalah basis dari pembangunan nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melakukan pembangunan secara mandiri, maka kemakmuran rakyat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sebenarnya sudah lama dilakukan oleh pemerintah melalui hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama, namun tingkat keberhasilannya belum sepenuhnya tercapai. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar. Akibatnya, justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Maka dari itu, pemerintah pertama mengeluarkan perundang-undang mengenai desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa, yang merupakan bagian dari ikhtiar mencapai keberdayaan negara dan bangsa Indonesia dari kemandirian desa-desanya. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka menjadi peluang besar untuk desa mengembangkan potensi yang ada di daerahnya sesuai undang-undang tersebut. Disarankan, desa memiliki badan usaha atau lembaga perekonomian yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok, dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Dalam era otonomi juga diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki ruangan, biasanya kita sebagai karyawan dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar kita tetap bekerja dengan mematuhi protokol kesehatan. Strategi pengembangan BUMDesma Gemilang terhadap usaha ekonomi produktif di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Tujuan diadakannya penelitian dan praktek pengalaman lapangan di BUMDesma Gemilang antara lain mengetahui sistem administrasi, tata kerja, dan pengelolaan dana di BUMDesma Gemilang, Desa Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Kedua, mengetahui adanya pengaruh yang signifikan dengan adanya BUMDesma Gemilang dalam perkembangan perekonomian di Kecamatan Talun. Ketiga, melihat beragam potensi desa yang dikelola oleh lembaga BUMDesma Gemilang, Kecamatan Talun. Keempat, mengetahui strategi pengembangan usaha ekonomi produktif di BUMDesma Gemilang, menyelesaikan tugas akhir praktik pengalaman lapangan PPL Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung. Sejarah penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari konteks pembangunan masyarakat. Pembangunan ini ditunjukkan untuk menciptakan kondisi hidup masyarakat yang lebih baik. Pada tanggal 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah, Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMP) yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuan dengan adanya program pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan perkembangan masyarakat secara adil dan makmur dan juga merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat rakyat. Salah satu bentuk upaya pengelolaan daerah adalah dengan membangun sumber-sumber penghasilan asli desa yang dibarengi dengan adanya keterlibatan masyarakat secara aktif sehingga kesejahteraan masyarakat juga dapat terwujud.
Badan Usaha Milik Desa Bersama merupakan kelanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang untuk melestarikan dan mengembangkan aset agar kemandirian ekonomi di kawasan pedesaan tercapai. Kelembagaan masyarakat desa yaitu PNPM MP berada di Desa Bajang, Kecamatan Talun, berdiri dengan jenis usaha yaitu simpan pinjam. Jenis usaha tersebut merupakan salah satu bentuk dari kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat desa Kecamatan Talun, di mana seluruh aset dana bergulir. PNPM MP adalah milik masyarakat satu kecamatan yang pengelolaannya dilakukan oleh BKAD kerjasama antar desa, di antaranya pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, serta kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa. Melakukan PPL gelombang 3 di masa pandemi, tentu kami menemukan banyak kendala dalam pemasukan usaha berdasarkan pengamatan dan wawancara yang saya lakukan terhadap pelaku usaha. Rata-rata pelaku usaha yang saya wawancarai sedikit mengalami kendala saat pembayaran sudah jatuh tempo. Dari yang saya amati, banyak kelompok masyarakat yang sempat mengalami stagnasi penghasilan dalam usahanya. Beberapa usaha sempat mengalami kerugian karena pada masa pandemi, penjualan harga barang-barang pokok menurun. Menurut observasi yang saya lakukan, melihat beberapa usaha yang berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan, peningkatan perekonomian, dan daya saing produk di wilayah desa maupun Kecamatan Talun, banyak masyarakat yang sudah mengembangkan pikirannya terhadap perubahan yang ada dan mau untuk berkembang lebih lanjut. Akan tetapi hal ini masih belum maksimal akibat relasi marketing yang masih sangat sempit dan hanya menggunakan sistem month to month. Sebenarnya sistem mulut ke mulut ini efektif apabila para pelaku usaha mengerti dan memaksimalkan sistem marketing ini. Banyak pelaku usaha yang belum mengerti bagaimana agar produk mereka dikenal dan cara menambah pasar di era sekarang. Tanggapan dari lembaga yaitu pentingnya restrukturasi pinjaman agar simpan pinjam berjalan dengan lancar. Kemudian, tanggapan selanjutnya, langkah ke depan, BUMDesma Gemilang akan membentuk minimarket BUMDesma yang bisa menjadi tempat menjual produk lokal. Ini sesuai dengan visi misi BUMDesma sebagai lembaga usaha yang berfungsi menciptakan keuntungan sosial, social benefit. Salah satunya menjadi pintu gerbang bagi produk lokal untuk mendapatkan pasarnya lebih luas. Kemudian diadakannya MAD, Musyawarah Antar Desa, untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan dikeluarkan dan verifikasi terlebih lanjut dengan usaha yang ada di berbagai desa yang dinaungi oleh BUMDesma Gemilang maupun BKAD. Koordinasi antar desa dilakukan secara rutin dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Dari pihak lembaga BUMDesma Gemilang juga melakukan sosialisasi yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tokoh masyarakat, perangkat desa, dan para pelaku usaha. Sosialisasi dilakukan secara bertahap dengan materi sosialisasi antara lain pedoman kegiatan web, khususnya usaha tani, ternak, dan perikanan, peraturan perundang-undangan terkait lainnya, tata cara budidaya usaha yang baik, pemeliharaan, pengendalian, dan pemberantasan hama penyakit. Manfaat dilakukan kegiatan web bagi para pengusaha dan masyarakat sekitarnya. Selain cara di atas, BUMDesma Gemilang juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai cara, yaitu dengan mengadakan event sosial seperti penghargaan kepada kelompok yang mencapai peringkat terbaik dalam jasa simpan pinjamnya. Pembagian door prize juga diberikan kepada setiap ketua kelompok. Evaluasi usaha sekaligus mengadakan pembinaan terhadap pelaku ekonomi usaha produktif supaya kegiatan usaha mereka dapat terus berkembang. Untuk kedepannya, BUMDesma Gemilang dan BKAD akan menganggarkan dana untuk pembangunan minimarket sebagai sarana untuk memasarkan produk-produk anggota BUMDesma atau masyarakat Kecamatan Talun agar lebih tertata dan mempunyai wadah serta produk yang diunggulkan. Dan diharapkan pemberdayaan perekonomian usaha ekonomi produktif di Kecamatan Talun dapat meningkat.